Aku difitnah berselingkuh, padahal istriku yang selingkuh duluan. Rumah kecil tipe 36 itu berdiri di ujung gang sempit, dikelilingi pagar bambu dan kebun cabai milik tetangga. Rumah itu bukan rumah mewah, bukan pula rumah baru. Tetapi bagi Irwan dan Firda, rumah itu adalah istana tempat mereka memulai hidup sebagai suami istri. Mereka menikah bukan karena kemewahan, melainkan karena saling mencintai dan ingin membangun masa depan bersama, seberapapun sulitnya. Irwan, pria 29 tahun, bekerja sebagai teknisi pendingin ruangan di sebuah bengkel reparasi elektronik. Upahnya tak besar, tetapi cukup untuk makan, membayar listrik, dan sesekali menikmati bakso di depan gang. Setiap jam 7 pagi, ia berangkat dengan sepeda motor tua yang kadang batuk-batuk saat dinyalakan. Namun ia tak pernah mengeluh. Ia selalu berkata pada Firda, pelan-pelan, kita pasti bisa punya hidup lebih baik. Firda, istrinya, dulunya wanita ceria yang penuh senyum. Ia tidak keberatan dengan kehidupan sederhana. Ia memasak, mencuci, menyapu halaman, dan menyambut suaminya pulang kerja dengan wajah riang. Saat Irwan pulang dengan seragam bengkel yang bau oli, Firda selalu menyodorkan gelas air dingin dan setumpuk baju ganti yang sudah ia setrika rapi. "Kamu pasti capek?" katanya sambil tersenyum. Irwan selalu merasa pulang ke surga setiap masuk ke rumah itu. Pada tahun pertama pernikahan mereka, kehidupan terasa damai. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, hanya candaan kecil dan mimpi-mimpi masa depan. Mereka sering duduk di beranda malam hari, berbicara tentang rencana kecil seperti membeli televisi baru atau memperbaiki atap dapur yang suka bocor ketika hujan. "Kalau rezeki lancar, kita nabung buat renovasi dapur," kata Irwan suatu malam. Firda tersenyum, menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Pelan-pelan saja. Aku nggak minta rumah besar, yang penting kita bahagia." Kalimat itu terus teringat oleh Irwan, karena ia percaya Firda benar-benar tulus. Meski sederhana, Firda tidak pernah menunjukkan rasa malu memiliki suami berpenghasilan pas-pasan. Ketika tetangga bertanya, "Suamimu kerja apa?" "Dah," ia menjawab dengan bangga, "teknisi servis. Tangan suamiku terampil, semua barang bisa dia perbaiki." Kebanggaan itu membuat Irwan semakin bersemangat bekerja. Tetangga di sekitar rumah juga mengenal mereka sebagai pasangan yang rukun. Irwan tidak pernah terdengar membentak atau meninggikan suara. Firda juga tidak pernah mengadu atau mengeluh kepada siapapun. Mereka tampak seperti pasangan muda yang masih dipenuhi cinta dan kesabaran. Namun di balik senyum dan kesederhanaan itu, Irwan menyimpan sedikit kecemasan. Ia sadar biaya hidup semakin naik. Kontrakan mereka murah, tapi listrik, air, dan kebutuhan dapur terus menuntut lebih. Ia mulai menerima pekerjaan lembur, kadang pulang lebih malam dari biasanya. Firda awalnya mendukung, bahkan mempersiapkan bekal makanan agar suaminya tidak kelaparan di tempat kerja. "Kamu jangan lupa makan ya," ucap Firda sambil memasukkan nasi kotak ke dalam tas Irwan. Irwan tersenyum kecil. "Aku makan di rumah lebih enak sih. Tapi kalau nggak sempat, ini penyelamat." Mereka tertawa bersama. Kebahagiaan sederhana itu menjadi alasan Irwan semakin berjuang. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Irwan berangkat pagi, Firda mengurus rumah dan sesekali menerima pesanan kue dari tetangga. Hasilnya tidak besar, tapi cukup membuat Firda merasa berkontribusi. Mereka tidak kaya, namun selalu cukup. Suatu sore, saat Irwan pulang bekerja membawa 2 bungkus bakso, Firda menyapanya dari dapur. "Duh, tumben kamu beli bakso. Ada apa ini? Dapat bonus ya?" Irwan tertawa kecil. "Nggak ada bonus. Cuma pengen lihat kamu senyum." Firda pura-pura kesal. "Cih, modus banget." Tapi matanya berbinar. Mereka makan sambil bercanda, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Setelah makan, Irwan memperbaiki kipas angin yang rusak, sedangkan Firda duduk di lantai menonton sambil melipat baju.
Adegan sederhana itu terlihat biasa bagi orang lain. Tetapi bagi Irwan itu adalah momen berharga. Malam itu hujan turun deras. Atap dapur kembali bocor, menetes tepat di atas wajan. Firda menaruh ember di bawah tetesan itu sambil terkekeh. Sepertinya atap kita protes pengen diperbaiki. Irwan ikut tertawa. Iya, atapnya cemburu mungkin. Kita terlalu sibuk sampai lupa dia. Firda mencubit lengannya pelan. Sibuk demi aku kan? Tentu. Demi kamu. Keduanya tertawa, lalu melanjutkan aktivitas masing-masing. Tidak ada yang memberi tanda bahwa semua kebahagiaan itu suatu hari akan berubah. Walau hidup mereka sederhana dan tak pernah berlebihan, Irwan menyimpan satu impian. Suatu hari ia ingin membuka usaha servis sendiri di depan rumah. Sebuah bengkel kecil, hanya butuh meja kerja, alat bengkel, dan etalase sederhana. Firda selalu menyemangati. Aku bantu bikin nama toko. Servis jujur Irwan, bagus nggak? Irwan tertawa. Kalau jujur, harusnya dapat pelanggan banyak. Kamu kan jujur. Cocok. Malam-malam itu, meski lelah, Irwan selalu duduk sejenak memandangi rumah kecilnya. Ia tidak pernah merasa hidupnya kurang. Firda adalah alasan ia kuat bekerja. Ia percaya selama istrinya ada, rumah kecil itu akan selalu terasa hangat. Tidak ada yang menduga bahwa ketenangan itu suatu hari akan pecah. Tidak ada yang membayangkan bahwa cinta Firda akan berubah arah. Tidak ada yang tahu bahwa kesederhanaan yang dulu ia banggakan, perlahan akan ia pandang sebagai kekurangan. Namun pada bab ini, Firda masih tersenyum di dapur kecilnya. Irwan masih bangga pulang ke rumah membawa peluh. Mereka masih memeluk harapan yang sama. Tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Hanya kasih sayang, kesabaran, dan keyakinan bahwa esok pasti lebih baik. Kehidupan awal mereka sederhana, tetapi bahagia, dan itulah yang membuat kisah ini terasa menyakitkan ketika semuanya mulai berubah. Setelah kejadian di kantor saat Irwan dibentak bos dan tetap memilih bersabar, ia pulang membawa tekad yang berbeda. Malam itu ia terdiam lama di ruang tamu, membuka laptop, menghitung pengeluaran, dan menyusun strategi agar kondisi ekonomi keluarganya membaik. Ia ingin Firda tidak terus merasa hidup kekurangan. Ia ingin membuktikan bahwa ia masih layak menjadi suami yang membanggakan. Sejak hari itu, Irwan mulai mengambil beberapa pekerjaan sampingan. Selain tetap bekerja di kantor, dia mengambil proyek desain dari teman kuliah dan menawarkan jasa fotografi pada akhir pekan. Ia tahu tubuhnya akan lelah, tetapi pikirannya terus membayangkan Firda tersenyum suatu hari nanti, tanpa mengeluh soal uang, tanpa merasa hidup susah, tanpa merasa dirinya menikah dengan pria yang gagal. Namun di sisi lain, perubahan itu membawa konsekuensi yang Irwan tidak sadari. Awalnya Firda senang ketika melihat Irwan berangkat pagi dan pulang sore dengan raut wajah bersemangat. Ia mengira Irwan mulai bangkit dari rasa rendah dirinya. Tapi beberapa hari kemudian, kelelahan mulai terlihat. Pulang malam, langsung mandi, bekerja lagi di laptop sampai larut, lalu ketiduran di sofa. Tidak ada lagi Irwan yang mengajak Firda makan malam sambil bercanda ringan. Tidak ada lagi suami yang duduk di sampingnya menanyakan bagaimana harinya. Bahkan Irwan semakin jarang memandang mata istrinya. Yang Firda lihat hanyalah punggung Irwan, membungkuk di depan layar laptop, tiap malam. Di awal Firda berusaha mengerti. Ia membawakan teh hangat, duduk di samping Irwan, sesekali memijat pundaknya. Tapi Irwan sering terlalu fokus dengan layar komputer hingga tidak sadar Firda menghela napas panjang. Mas, istirahat dulu, ucap Firda pada suatu malam. Tunggu sebentar ya, sayang. Deadline besok. Kalau ini selesai, bonus lumayan. Firda mengangguk, tapi hatinya menegang. Semenjak menikah, Firda terbiasa dengan perhatian Irwan, walaupun mereka hidup sederhana. Irwan tidak pernah marah, tidak pernah bicara kasar, tidak pernah melawan ketika dibanding-bandingkan oleh keluarganya sendiri. Irwan yang dulu selalu menenangkan, selalu memeluk, selalu hadir. Namun sekarang, meski Irwan masih rumah,
Firda merasa seperti tinggal dengan orang asing. Waktu terus berlalu. Kirwan semakin tenggelam dalam kesibukan. Ia berangkat sebelum Firda bangun, pulang ketika Firda sudah hampir tidur. Dan bahkan ketika Firda mencoba memeluknya, Kirwan sering menjawab hanya dengan senyum lelah. "Mas capek banget hari ini. Besok kita ngobrol ya," ujarnya pelan. "Besok, besok, besok." Tapi besok itu tidak pernah benar-benar datang. Firda mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Ia jarang bercerita tentang keluhannya di kantor, tentang rekan-rekan kerjanya, atau tentang rasa sepinya. Karena setiap kali ia membuka mulut, Kirwan selalu tampak setengah sadar, pikirannya melayang pada pekerjaan. Seolah pekerjaan lebih butuh perhatian daripada istrinya sendiri. Bukan berarti Firda tidak mengerti. Ia tahu Irwan bekerja keras untuk keluarga. Tapi ia pun manusia, memiliki hati, memiliki rasa takut, memiliki kebutuhan untuk didengar. Kesenjangan kecil itu perlahan menjadi jarak besar. Suatu malam, Firda duduk sendirian di sofa sambil menatap jam dinding. Hampir pukul 12. Kirwan belum pulang. Telepon tidak diangkat. Pesan hanya dibalas singkat, "Lagi meeting, nanti kabarin." "Meeting jam segini," gumam Firda pelan. Firda mengambil ponsel lagi, membuka pesan lama dari Irwan yang dulu romantis. Penuh emoji, penuh perhatian, penuh kalimat panjang, bukan sekadar balasan cepat seperti robot. Ia merasa dadanya sesak. Saat Irwan akhirnya pulang, tubuhnya sangat lelah. Firda menyambutnya dengan segelas air hangat. Kirwan meminum seperempat, lalu tertidur di sofa. Firda memandangi wajah suaminya lama sekali. Di situ ia sadar, Kirwan sedang berjuang keras. Tetapi tetap saja, ia merasa sendiri. Keesokan paginya, Firda sarapan sendirian. Meja makan terasa terlalu luas. Piring Irwan dibiarkan dingin. Firda mulai berpikir sesuatu yang tidak ingin ia akui. Perhatian Irwan perlahan hilang. Ia tidak menginginkan uang sebanyak itu. Ia tidak menginginkan kemewahan. Ia hanya menginginkan Irwan kembali seperti dulu. Namun setiap hari, wajah Irwan semakin letih, sorot matanya semakin berat, senyumnya semakin jarang. Kesepian mulai menyusup ke hati Firda seperti hujan yang merembes pelan ke kayu. Tak terlihat, tapi menghancurkan dari dalam. Di kantor, teman-temannya sering bercerita tentang liburan bersama suami, makan malam romantis, hadiah kecil tanpa alasan. Firda hanya tersenyum karena ia tidak punya cerita seperti itu lagi. Ketika pulang, Kirwan masih bekerja. Ketika tidur, Kirwan terlelap tanpa menyentuh tangannya. Ketika akhir pekan datang, Kirwan pergi mengambil proyek foto. Hubungan mereka tidak berubah karena pertengkaran, tetapi karena keheningan yang perlahan merusak tanpa suara. Firda tidak berniat mencari masalah. Firda tidak berniat mengeluh setiap hari. Ia hanya ingin diperhatikan. Lama-lama, ia mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah Irwan masih mencintainya? Atau Irwan sudah bosan? Firda memandang layar ponsel, mengetik pesan panjang lalu menghapusnya. Ia tidak mau terlihat menuntut. Tidak mau dianggap menghambat perjuangan suaminya. Tetapi luka yang tidak diucapkan justru semakin dalam. Dan di sanalah awal semua mulai berubah. Bukan karena yang besar, melainkan karena hal-hal kecil yang dibiarkan menumpuk tanpa disadari. Irwan tidak pernah berniat mengabaikan istrinya. Tapi Firda mulai merasa tidak lagi menjadi bagian dari hidup Irwan, hanya penumpang di belakang perjuangannya. Kesibukan yang Irwan anggap sebagai bukti cinta, perlahan dirasakan Firda sebagai jarak. Dan ketika perhatian mulai hilang, hati manusia bisa berubah, bahkan tanpa rencana, tanpa niat jahat, hanya karena kesepian yang terlalu lama dibiarkan. Hari itu Firda pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Tidak ada rapat, tidak ada tugas tambahan, dan tidak ada alasan untuk berlama-lama di kantor. Namun ia tetap tidak memilih langsung pulang ke rumah. Rasanya terlalu sepi. Sofa kosong, dapur hening, dan Irwan mungkin masih sibuk entah di mana. Ia memutuskan mampir ke sebuah kafe shop yang tidak terlalu jauh dari kantornya. Tempat itu bukan baru, tapi sudah lama ia tidak singgah.
Terakhir, mungkin ketika Irwan masih sering menjemput dan mereka minum kopi bersama sebelum pulang. Kenangan itu terasa jauh sekali sekarang. Firda memesan minuman favoritnya lalu duduk di sudut dekat jendela. Ia membuka ponsel, melihat chat terakhir Irwan. Mas pulang jam berapa? Belum dibaca. Sudah 1 jam. Ia menghela napas. Entah kenapa, hatinya terasa penuh tetapi kosong di waktu yang sama. Di tengah kekosongan itu, seseorang memanggil namanya. Firda. Firda mengangkat kepala. Seorang pria berdiri di depannya, rapi, berkemeja, dengan senyum yang seperti pernah ia kenal. Raihan. Firda terkejut. Pria itu tertawa kecil. Lama banget nggak ketemu. Masih ingat? Ternyata. Raihan adalah teman satu angkatan sewaktu kuliah. Dulu pernah satu kelompok dalam beberapa tugas besar. Tidak pernah ada hubungan spesial. Hanya sebatas kenalan yang cukup akrab. Mereka berbicara sebentar sebelum Raihan meminta izin duduk di meja yang sama. Firda mengangguk. Awalnya obrolan ringan, tentang pekerjaan, teman-teman lama, dan kehidupan masing-masing. Raihan kini bekerja di bidang marketing sebuah perusahaan swasta dan kebetulan sering melakukan meeting di coffee shop itu. Suasana terasa biasa saja, namun menyenangkan. Firda tertawa kecil setelah sekian lama wajahnya hanya menegang menahan kesepian. Raihan memperhatikan gerak-geriknya sebentar. Kayaknya kamu lagi banyak pikiran. Firda terdiam, mencoba menutupi. Enggak kok, cuma capek kerja. Raihan menatap dengan tenang. Cara seseorang yang sejak dulu memang pandai membaca ekspresi orang lain. Kamu boleh cerita kalau mau. Aku nggak akan ganggu. Firda tidak langsung menjawab. 90% hidupnya penuh diam. Ia jarang bercerita pada Irwan, karena Irwan lebih sering sibuk daripada mendengar. Ia juga tidak terlalu dekat dengan keluarga. Dan tiba-tiba ada seseorang di depannya yang bertanya dengan tulus. Aku cuma merasa sendirian, jawab Firda pelan. Raihan tidak menyela, tidak menghakimi, tidak memberi nasihat sok bijak. Ia hanya mendengarkan, sesuatu yang sudah lama tidak Firda rasakan. Suamiku lagi sibuk, kerja tambahan, pulang malam. Kadang aku telepon, nggak diangkat. Aku tahu dia berjuang buat kami, tapi entah kenapa aku merasa tidak dianggap. Kata-kata itu tidak keluar sekaligus. Firda mengucapkannya perlahan, seperti seseorang yang takut terdengar egois. Raihan tetap tenang. Wajar kok kamu merasa begitu, ucap Raihan akhirnya. Hubungan itu bukan cuma tentang kebutuhan materi. Perasaan juga butuh tempat. Firda menunduk. Itu seperti mendengar sesuatu yang selama ini ia pikirkan, tapi tidak pernah berani katakan. Kalau kamu lelah, itu bukan berarti kamu nggak menghargai suami kamu, lanjut Raihan. Itu cuma berarti kamu manusia. Firda menatapnya. Mendadak, ia merasa dimengerti. Bukan karena Raihan memujinya, bukan karena ia bicara manis, tetapi karena Raihan tidak menganggap perasaannya berlebihan. Sementara selama ini Firda selalu menahan diri karena takut terlihat menuntut. Obrolan berlanjut lebih dalam. Firda bercerita tentang bagaimana Irwan sering pulang larut, tertidur di sofa, dan bahkan tidak menyadari ketika Firda ingin bercerita. Ia tidak menjelekkan Irwan, ia hanya mengungkapkan seberapa sepi dirinya. Raihan mendengarkan tanpa memotong. Ia bukan hadir sebagai pahlawan, hanya sebagai telinga. Kalau kamu butuh teman ngobrol, aku ada kok, kata Raihan. Jangan dipendam sendirian. Kalimat sederhana itu terdengar berlebihan bagi sebagian orang, tapi bagi seseorang yang jarang didengarkan, itu seperti pintu kecil menuju kehangatan. Firda mengangguk. Terima kasih, Ray. Mereka bertukar kontak. Awalnya hanya basa-basi, tapi di dalam hati Firda ada perasaan kecil yang tumbuh. Bukan cinta, bukan kekaguman berlebih, hanya rasa nyaman karena tidak perlu menjadi kuat sendirian. Malamnya, Irwan pulang lewat tengah malam lagi. Wajahnya lelah, matanya merah. Firda ingin menceritakan tentang pertemuan dengan Raihan, tapi ia ragu.
Irwan hampir tidak membuka mata ketika Firda menyambutnya. "Mas," panggil Firda pelan. "Halem." Irwan bersandar, setengah sadar. Aku pengen cerita." Irwan mencoba fokus, tapi tatapannya berat. "Besok ya, sayang. Mas harus bangun pagi." "Itu cukup." Firda mengangguk. Tidak marah, hanya terbiasa. Ketika Irwan tertidur, ponsel Firda berbunyi, sebuah pesan. "Rehan, hati-hati pulangnya tadi ya. Barusan kepikiran, kamu kelihatan rapuh banget. Semoga kamu baik-baik aja." Firda menatap layar itu lama. Tidak ada niat buruk. Tidak ada rencana aneh. Hanya seseorang yang memberi perhatian kecil. Perhatian yang sudah lama tidak ia dapatkan. Sejak malam itu, komunikasi mereka mulai sekadar mengisi hari. Menanyakan kabar, memberi semangat, atau saling bercerita tentang pekerjaan. Firda tidak pernah merahasiakan bahwa ia sudah menikah. Rehan juga tidak menunjukkan sikap berlebihan. Namun perhatian itu perlahan menjadi tempat bersandar. Perhatian yang seharusnya diterima dari suami sendiri. Dan tanpa Firda sadari, kedatangan Rehan bukan hanya sebagai teman lama, tapi sebagai ruang kosong yang terisi ketika Irwan terlalu sibuk memperjuangkan hidup sampai lupa menikmati hidup itu sendiri. Irwan duduk sendirian di ruang tamu rumah kecil mereka. Jam menunjukkan pukul 6 sore, waktu di mana kebanyakan kepala keluarga sudah pulang, berkumpul, dan menikmati makan malam. Namun bagi Irwan, jam 6 hanyalah jeda singkat sebelum ia kembali bergerak, menjalani pekerjaan tambahan yang memaksa tubuhnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Ia membuka dompetnya yang sudah mulai usang. Ada beberapa lembar uang pecahan 50.000, cukup untuk kebutuhan 3 hari ke depan. Ia menarik napas panjang, berusaha mengusir rasa khawatir yang mulai merayap di pikirannya. Harga kebutuhan makin naik, cicilan rumah terus berjalan, dan Firda, walaupun memiliki pekerjaan, tetap berharap keadaan keluarga mereka bisa lebih baik. Irwan tidak marah. Ia tidak pernah merasa terbebani oleh keberadaan istrinya. Justru itu yang membuatnya terus memeras tenaga, keinginan memberikan kehidupan yang layak bagi orang yang ia cintai. Ketika Firda membuka pintu rumah sore itu, Irwan tersenyum. Senyum yang ia ikhlaskan meski lelah menguasai tubuhnya. "Kamu sudah pulang," ucap Irwan sambil bangkit dari sofa. Firda hanya menjawab singkat, "Iya." Tidak ada senyum kembali. Tidak ada pelukan. Nada suaranya terdengar datar, seolah pulang ke rumah bukan lagi sesuatu yang ia tunggu. Irwan melihatnya berjalan menuju kamar tanpa banyak bicara. Bahkan sepatu pun tidak sempat ia lepas dengan rapi. Hanya tersandung di dekat pintu. Irwan tahu Firda sedang banyak pikiran, meski ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Irwan tidak pernah memaksa bertanya, karena ia percaya bahwa setiap orang memiliki waktu sendiri untuk bercerita. Ia hanya berharap suatu hari Firda bercerita dengan sendirinya. Setelah menyiapkan makan malam sederhana, Irwan mendekati kamar. Pintu tidak dikunci. Ia mengetuk pelan. "Fir, makan dulu yuk. Aku masak ayam kecap. Kamu kan suka." Firda menoleh sekilas. Tidak ada terima kasih, tidak ada raut senang. "Lagi nggak selera. Kamu makan aja." Jawaban itu menghantam hati Irwan dengan pelan namun terasa. Namun seperti biasa, ia menelan luka itu tanpa suara. Irwan memilih keluar kamar dan makan sendiri. Berusaha tidak menganggap penolakan itu sebagai sesuatu yang menyedihkan. Mungkin Firda lelah. Mungkin ia sedang banyak tekanan. Itu yang Irwan tanamkan dalam hatinya. Malam semakin larut. Setelah membereskan piring, Irwan bersiap berangkat kerja sampingan sebagai pengantar bahan makanan untuk toko langganan. Pekerjaan ini tidak menuntut banyak syarat. Yang penting mau bekerja malam-malam dan kuat mengangkat barang. Sebelum berangkat, ia masuk ke kamar untuk berpamitan. Firda sedang berbaring dengan ponsel di tangan. "Fir, aku berangkat dulu ya." Firda mengangguk tanpa melihat. "Kalau kamu butuh apa-apa, teleponnya." Tidak ada pelukan. Tidak ada cium tangan.
Tidak ada kekhawatiran seperti dulu ketika Firda sering berkata, "Hati-hati di jalannya, Mas." Irwan keluar dengan langkah berat. Bukan berat di kaki, tapi berat di hati. Namun ia tetap tidak mengeluh. Dalam benaknya, menikah bukan tentang menuntut perhatian, tapi memberi kasih dalam bentuk apapun yang mampu ia berikan. Di perjalanan, Irwan memandang lampu-lampu jalan yang berbaris seperti garis waktu hidupnya. Dulu, ia dan Firda sering melewati jalan ini sambil tertawa, membicarakan masa depan, rencana punya anak, dan cita-cita sederhana lainnya. Sekarang, lampu-lampu itu hanya terasa seperti saksi bisu dari jarak yang makin jauh. Sampai akhirnya ia menyelesaikan pekerjaannya hampir tengah malam. Ketika pulang, tubuhnya hampir roboh. Tangan pegal, punggung sakit, namun wajahnya tetap menyimpan ketenangan. Irwan selalu percaya bahwa kerja keras tidak sia-sia. Suatu hari akan berbuah baik. Saat tiba di rumah, lampu kamar sudah mati. Firda tertidur dengan posisi memunggungi ruang kosong di sampingnya. Irwan tidak ingin membuat bising. Jadi ia mandi pelan, lalu duduk sebentar di sisi ranjang. Ia mengusap rambut Firda perlahan. Tidak membangunkan. Tidak menyalahkan. Dalam hati ia berkata, "Andai kamu tahu, aku melakukan semua ini buat kita." Lelaki itu tidur dengan lelah yang tidak menangis, hanya diam. Semakin hari, semakin terasa bahwa Firda tidak lagi melihat perjuangannya. Ketika Irwan mengajak makan bersama, Firda selalu punya alasan menolak. Ketika Irwan menawarkan untuk menjemput sepulang kerja, Firda bilang tidak perlu. Dan ketika Irwan bercerita tentang pekerjaannya, Firda menanggapi seadanya, seperti tidak tertarik. Irwan tidak pernah marah. Karena baginya, cinta bukan sesuatu yang harus diteriakkan untuk diakui. Cinta adalah kerja nyata, pengorbanan yang tidak perlu diumumkan pada siapapun. Namun diam-diam, Irwan sering duduk di teras malam hari, memandang langit. Ada perasaan yang ia simpan rapat-rapat, takut kehilangan seseorang yang ia perjuangkan tanpa henti. Ia ingin menjadi suami yang baik. Ia ingin menjadi pelindung bagi Firda. Ia ingin membuktikan bahwa laki-laki tidak harus kaya untuk bisa membahagiakan istrinya. Yang tidak ia tahu, di saat ia memeras tenaga tanpa keluhan, seseorang di luar sana justru memberi perhatian kecil yang terasa lebih berarti di hati Firda. Dan tanpa Firda sadari, ia mulai terlalu sering merasa bahwa perhatian itu lebih hangat daripada suaminya sendiri. Irwan masih berjuang. Firda mulai menjauh. Dan tidak ada satupun yang mengetahui bahwa badai sebenarnya sudah mulai bertiup. Hari-hari Firda mulai berubah tanpa ia sadari. Komunikasi dengan Rehan semakin sering. Bukan sekadar sapaan basa-basi, tetapi percakapan panjang yang membuatnya pulang kerja dengan hati lebih ringan. Tidak ada yang terjadi secara fisik, namun perhatian kecil yang datang bertubi-tubi mulai membuat pikirannya bergeser. Suatu sore, Firda berkumpul dengan dua rekannya di kantor, Siska dan Dila. Mereka bertiga memang sering bersama, tapi akhir-akhir ini pembicaraan mereka mulai mengarah pada satu hal, hubungan rumah tangga Firda. Di kantin, Siska mengamati Firda yang hanya mengaduk minumannya tanpa selera. "Kamu kenapa, sih? Akhir-akhir ini kok murung banget?" Firda menghela napas, mencoba menjawab santai, tapi nada bicaranya tidak bisa berbohong. "Enggak apa-apa, cuma lagi capek." Dila menatap Firda dengan sorot mata yang penuh rasa ingin tahu. "Ini pasti gara-gara suami kamu ya? Kayaknya kamu sering pulang sendiri sekarang." Firda berpikir sebentar. Ia tidak berniat membuka masalah rumah tangga, tapi perasaan menumpuk membuatnya terpancing membalas. "Dia sibuk kerja tambahan. Pulang sering malam. Kadang aku ngerasa sendiri." Siska langsung menimpali cepat. "Yah, kalau suami kamu nggak bisa nemenin, kamu berhak dong cari perhatian lain. Kamu cantik, Fir. Nggak pantas disia-siain." Firda mengernyit pelan. "Bukan soal itu. Irwan kerja buat keluarga." "Tapi apa gunanya punya suami kalau kamu tetap kesepian?" kata Dila menambahkan. "Kalau aku jadi kamu, udah lama cari cowok lain buat sekedar ngobrol." Kalimat itu terdengar sepele,
tapi beracun. Firda terdiam, tidak setuju, tapi juga tidak membantah. Siska tertawa sambil menyeruput minumannya. Kamu masih kontak sama Rehan, kan? Itu teman kuliahmu yang dulu suka bantuin kamu bikin tugas. Jantung Firda berdetak sedikit lebih cepat. Masih. Bagus dong, ucap Siska tanpa ragu. Setidaknya ada cowok yang peduli sama kamu. Irwan gak bakal sadar kalau kamu terus diam. Firda menunduk. Ia ingin membela Irwan, tapi hatinya sedang kacau. Perhatian Rehan terasa nyata, sementara Irwan terasa jauh. Meskipun logikanya tahu bahwa Irwan bekerja untuk mereka, emosinya mulai sulit dikendalikan. Dia mengatakan dengan suara pelan, "Aku nggak mau bikin masalah." Siska tersenyum sinis. "Masalahnya sudah ada, cuma kamu yang nggak berani ngaku." Dila menambahkan, "Kamu bisa bahagia sama orang lain. Jangan sampai menua cuma dengan kenangan jadi istri yang disimpan di rumah." Ucapan itu masuk seperti racun halus, menumpuk sedikit demi sedikit. Firda tidak memberikan jawaban, tapi pikirannya mulai bekerja ke arah yang salah. Sore itu, Firda pulang tanpa membawa hati tenang. Ia membuka ponselnya dan membaca chat Rehan yang menanyakan kabarnya. Tanpa sadar, ia tersenyum kecil. Rehan menuliskan hal-hal sederhana. Bertanya apakah Firda sudah makan, bagaimana pekerjaannya, dan apakah ia pulang dengan selamat. Tidak ada kata-kata manis berlebihan, tidak ada rayuan murahan. Justru itu yang membuat perhatian kecil itu terasa lebih dalam. Setibanya di rumah, Irwan sedang tertidur di kursi, masih mengenakan seragam kerja. Wajahnya tampak letih, lingkar matanya semakin dalam. Firda memandanginya sebentar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia justru merasa kesal. "Kenapa aku harus mulai terbiasa melihatmu tidur seperti ini? Kenapa kamu tidak bisa duduk dan mendengarkanku? Kenapa Rehan bisa menanyakan kabarku, tapi kamu tidak?" Ia masuk ke kamar dan menyimpan tas tanpa membangunkan Irwan. Ia tidak menyadari bahwa pikirannya telah mulai membandingkan dua laki-laki yang tidak seharusnya dibandingkan. Beberapa hari kemudian, Firda kembali bertemu Siska dan Dila saat makan siang. Mereka langsung memancing pembicaraan tentang Rehan. "Fir, minggu depan kantor kita ada acara gathering. Kamu ikut, kan?" Kabarnya Rehan juga hadir. "Dia memang partner kerja klien perusahaan kita." Firda pura-pura kaget. "Rehan ikut?" "Iya," kata Dila. "Udah janjian sama dia? Atau kamu mau pura-pura kebetulan ketemu?" Siska menyikut lengan Firda. "Kamu harus datang cantik-cantik. Biar dia nyadar kalau dia nggak salah merhatiin kamu." Firda tertawa kecil, tapi dalam hati ia merasa aneh. Dulu, ia berdandan untuk Irwan. Sekarang, muncul pikiran baru, tanpa ia sadari, untuk tampil lebih baik ketika bertemu Rehan. "Ah, kalian lebay." Firda mencoba meredam. "Tapi kamu senang," ucap Dila cepat. Firda terdiam. Karena memang benar, di bagian hati yang paling kecil, ia merasa senang diingat, diperhatikan, dipandang berharga oleh seseorang. Malamnya, saat Irwan tiba di rumah, tubuhnya tampak semakin lelah daripada sebelumnya. Firda melihatnya masuk dengan langkah berat. Namun kali ini, tidak ada rasa iba di hati Firda. Yang muncul justru rasa kesal. Irwan membungkuk melepas sepatu, tapi punggungnya kaku. "Fir, makan dulu yuk." "Sudah," jawab Firda datar. Irwan mencoba duduk di sebelahnya. "Hari ini gimana kerja?" "Biasa aja." Irwan mengangguk, mencoba tersenyum. "Kalau capek, cerita sama aku ya." Firda menatapnya dingin. "Kamu aja jarang ada. Cerita ke siapa?" Irwan terdiam. Ia tahu kata-kata itu menyakitkan, tapi dia tidak membalas dengan marah. "Aku minta maaf. Aku tahu aku sibuk. Tapi semua ini buat kita." Firda berdiri dari kursi. Selalu alasan yang sama. Lalu ia masuk ke kamar, meninggalkan Irwan dengan kejutan yang menusuk hati. Malam itu,
Firda memegang ponsel dan membuka chat dengan Rayhan. Ia bercerita bahwa ia bertengkar kecil dengan suaminya. Rayhan menanggapi dengan kalimat yang menenangkan. Kalau kamu butuh teman bicara, aku selalu ada. Dan saat itu, di benak Firda, tumpukan provokasi dari sekitar berubah menjadi kesimpulan berbahaya. Mungkin aku memang pantas dapat perhatian lain. Mungkin Irwan bukan lelaki terbaik lagi. Mungkin Rayhan lebih pengertian, lebih hadir, lebih lihat aku sebagai manusia. Firda tidak sadar, ia sedang melangkah ke arah yang salah. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menarik paksa. Hanya dorongan halus dari kata-kata orang sekitar, dan perhatian manis dari seorang lelaki yang bukan suaminya. Firda bukan lagi istri yang sama seperti beberapa bulan lalu. Irwan merasakannya jelas, tanpa perlu ramalan, tanpa perlu kode. Perubahan itu datang pelan, halus, tapi menusuk. Namun, bab ini bukan tentang Irwan menyadarinya. Ini dimulai dari Firda, dari satu langkah kecil yang sering dianggap sepele, mulai membiarkan pintu lain terbuka. Segalanya bermula dari chat yang terlihat biasa. Rayhan mengirim pesan seperti pria yang sekadar bertanya kabar. Jangan lupa makan siang, Firda. Kamu sering lupa kalau lagi banyak kerja. Sebelumnya, pesan seperti itu hanya datang dari Irwan. Namun pesan Rayhan terasa berbeda, lebih hangat, lebih sering, dan selalu tepat waktu. Firda yang semula hanya membalas singkat, perlahan menjadi terbiasa. Iya, tadi udah makan. Kamu juga ya. Chat itu berulang setiap hari. Bukan lagi sekadar makan siang, tapi bagaimana Firda tidur, kerja, stres, bahkan hal-hal remeh yang dulu hanya ia bagi kepada suaminya. Irwan tidak curiga, karena Firda masih pulang tepat waktu, masih memasak, masih tidur di rumah yang sama. Namun, intensitas chat itu menjadi seperti tali halus yang semakin mengikat keduanya. Hari itu, kantor Firda mengadakan rapat keluar. Irwan percaya penuh. Ia bahkan membantu menyiapkan pakaian Firda pagi hari. Bahkan sempat berkata, hati-hati di jalan. Kamu capek bilang saja, aku bisa jemput. Firda hanya tersenyum singkat, iya, tenang aja. Rapat itu ada, tapi selesai lebih cepat dari jadwal. Seharusnya Firda bisa pulang ke rumah. Namun Rayhan kembali mengirim pesan. Kamu lagi di luar? Sekalian ngopi bentar? Ada hal penting soal kerjaan. Firda menatap pesan itu lama. Ia tahu itu bukan tentang kerjaan. Ia tahu ajakan itu berbahaya. Tapi ia membalas. Boleh. 1 jam saja. Pertemuan itu sederhana. Kafe sepi, hanya suara mesin kopi dan musik pelan. Mereka duduk berhadapan. Awalnya membahas kerjaan. Tapi manusia selalu punya batas rapuhnya. Rayhan mulai menanyakan hal personal. Kamu kelihatan capek. Kamu butuh didengar, kan? Firda menunduk. Semua tekanan, masalah, kecewa, ucapan teman-temannya, rasa dibandingkan, semua bercampur. Ia merasa ada tempat baru yang nyaman, walau semu. Ketika mereka berjalan keluar kafe, Rayhan meraih tangan Firda. Sekilas saja, tapi itu cukup untuk mengubah arah hidup seseorang. Firda tahu itu salah, tapi ia tidak menarik tangannya. Ia membiarkan Rayhan menggenggamnya selama beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas pelan dan melepaskannya. Namun satu langkah itu sudah terjadi. Tidak ada lagi garis utuh seperti dulu. Malam itu, Firda pulang lebih lambat. Irwan sempat bertanya, "Kamu lembur? Kok wajahnya beda?" Firda menjawab datar, "Biasa kerjaan. Banyak revisi." Irwan tersenyum kecil dan memberikan segelas minuman hangat. Namun yang dulu terasa nyaman, kini bagi Firda justru terasa menyesakkan. Bukan karena Irwan berubah, tapi karena dirinya sendiri yang mulai menjauh. Beberapa hari setelahnya, perubahan makin terasa. Firda lebih sering memegang ponsel, senyum-senyum sendiri. Ia membawa kerjaan sebagai alasan agar tidak banyak bicara dengan suami. Ia tidur lebih cepat, atau justru pura-pura tidur agar Irwan tidak mengajaknya berbicara.
Irwan masih berusaha memahami. Ia mengira Firda stres. Ia tidak pernah menyangka bahwa istrinya mulai membiarkan orang lain masuk ke ruang hatinya. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dengan ciuman atau pelukan. Terkadang ia bermula dari hati yang memihak, perhatian yang terbagi, dan ketidakjujuran kecil yang dibiarkan tumbuh. Firda dan Raihan semakin sering bertukar pesan. Pulang hati-hati. Sudah makan? Kalau kamu butuh cerita, aku ada. Perkataan sederhana yang terdengar manis, apalagi ketika hubungan rumah tangga mulai hambar. Firda bahkan mulai membandingkan Irwan dengan Raihan, meski hanya dalam hati. Raihan lebih perhatian. Raihan selalu mendengarkan. Raihan tidak pernah membuatku merasa salah. Padahal Irwan tidak pernah berhenti mencintai. Ia hanya tidak tahu bahwa batas sudah ditembus. Suatu malam, ketika Irwan sedang tertidur, ponsel Firda berbunyi. Ia buru-buru bangkit, bergegas ke kamar mandi, lalu membalas pesan di sana. Irwan tidak melihat, tetapi ia merasakan jarak itu semakin nyata. Firda tidak lagi bercerita soal kerja, tidak menanyakan kabar Irwan, tidak tertawa seperti dulu. Semua digantikan sikap datar dan alasan lelah. Irwan mencoba memeluk Firda dari belakang saat istrinya sedang mencuci piring. Namun Firda langsung menjauh seperti sentuhan itu tidak lagi pantas. Aku capek, Wan. Jangan manja. Kalimat itu baru pertama kali terdengar. Dan disitulah Irwan merasakan sesuatu mulai hilang. Firda tidur malam itu sambil menggenggam ponsel di bawah bantal. Ada pesan dari Raihan. Kamu sudah sampai rumah. Terima kasih hari ini. Kamu terlihat lebih bahagia. Firda membalas. Iya, makasih juga. Rasanya nyaman bisa cerita. Satu kalimat ringan, tapi penuh pengkhianatan. Ia tahu dirinya salah. Ia tahu tidak boleh. Tapi manusia seringkali jatuh bukan karena tidak tahu, melainkan karena membiarkan diri tergelincir sedikit demi sedikit. Dan malam itu, tepat sebelum tidur, Firda menyimpan sebuah nama dalam favorit kontak ponselnya. Nama yang bukan suaminya. Itulah satu langkah yang salah. Kecil, sunyi, tidak ada orang tahu. Tapi dari langkah itu, badai besar sedang menunggu di ujung cerita. Lingkungan tempat tinggal Firda dan Irwan adalah kompleks perumahan yang warganya gampang menyimpulkan sesuatu, sekalipun hanya melihat sepotong kejadian. Selama ini, Firda dikenal sebagai istri sopan, jarang bergaul, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama suaminya. Tapi sejak Raihan mulai muncul dalam hidupnya, keadaan berubah perlahan. Tetangga, yang awalnya tidak pernah memperhatikan Firda, kini memiliki alasan untuk menoleh lebih lama. Awalnya semua tampak wajar. Suatu sore, Firda pulang dijemput Raihan setelah lembur di kantor. Mobil Raihan berhenti tepat di depan rumah, dan Firda turun sambil membawa beberapa berkas. Tidak ada sentuhan, tidak ada keintiman. Hanya perbincangan singkat sebelum Raihan pergi. Namun, tetangga tidak melihat konteks. Mereka hanya melihat Firda turun dari mobil pria lain tanpa Irwan. Di teras rumah sebelah, Bu Lila menyenggol dengan temannya, Bu Rani. Itu bukan suaminya, kan? Bisiknya. Bu Rani mengerling sambil pura-pura tidak peduli, tapi matanya tetap mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. Bukan. Suaminya motornya hitam. Itu mobil mewah. Siapa ya? Percakapan hanya berlangsung beberapa detik, tapi benih gosip sudah ditanam. Hari-hari berikutnya, Raihan beberapa kali terlihat mengantar atau menjemput Firda. Meski tujuannya pekerjaan, dan meski Firda selalu berusaha menjaga batas, orang luar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di warung dekat gerbang perumahan, beberapa ibu-ibu sedang nongkrong sambil membeli sayur. Ketika Firda lewat, salah satu dari mereka berbisik pelan. Itu, tuh, yang kemarin naik mobil sama laki-laki lain. Bisikan kecil seperti angin itu mulai menyebar. Tidak ada yang berani bicara langsung, namun mata-mata mulai memperhatikan setiap gerak Firda. Bahkan sekadar keluar sebentar ke minimarket pun menjadi bahan pembicaraan. Firda tidak sadar dirinya sedang diperhatikan.
Ia mulai terbiasa meminta Raihan mengantar ketika kendaraan pribadi sedang dibawa Irwan bekerja. Dan setiap kali mobil itu berhenti di depan rumah, mata-mata kembali muncul dari balik gorden. Gosip tidak pernah lahir lengkap. Ia tumbuh lewat serpihan informasi yang ditambah-tambah oleh imajinasi pendengarnya. Di grup WhatsApp RT, seseorang mengirim foto mobil Raihan yang terparkir sebentar di depan rumah Firda. Entah siapa yang mengambilnya. Tanpa konteks, tanpa penjelasan. Ada komentar. Siapa itu ya? Kok sering antar? Jangan-jangan saudaranya. Atau teman kantor. Tapi selalu ada 1-2 orang yang menyulut api. Kalau teman kantor, kenapa suaminya tidak ikut tahu? Tak ada nama Firda yang disebut langsung. Namun orang-orang tahu ke arah mana gosip itu mengarah. Di sisi lain, Irwan tetap menjalani hidup seperti biasa. Pekerjaannya sedang berat, deadline menumpuk, dan ia sering pulang malam. Ia tidak mendengar gosip apapun karena hampir tidak pernah kumpul dengan tetangga. Ketika pulang larut, ia hanya ingin istirahat, makan, lalu tidur. Ia tidak menaruh curiga. Tidak sekalipun ia membayangkan istrinya digunjingkan oleh orang-orang sekitar. Saat Irwan sedang memarkir motor suatu malam, ia sempat berpapasan dengan tetangga yang biasanya ramah, tapi kini hanya tersenyum kaku. Irwan tidak sadar itu karena gosip sudah mulai menyebar. Ia mengira mereka hanya lelah atau sedang tidak enak badan. Sesampainya di rumah, Firda tengah duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel. Ia terlihat gelisah, namun begitu suaminya datang, ia pura-pura tenang. "Kamu capek? Aku sudah siapkan makan." Irwan tersenyum lelah. "Makasih, dah." Dialog sederhana itu terlihat normal di mata siapapun. Tapi di luar, beberapa mulut sibuk membahas hal yang bahkan Irwan sendiri tidak pernah dengar. Tidak semua orang senang menyebar gosip. Ada satu tetangga yang sebenarnya prihatin. Pak Darto, tetangga depan rumah. Ia melihat 2 kali Raihan mengantar Firda. Ia juga melihat Irwan selalu kerja keras dan pulang larut tanpa banyak bicara. Pak Darto sempat ingin menyampaikan sesuatu kepada Irwan, tapi ia ragu. Dunia modern sudah berubah. Campur urusan rumah tangga orang lain bisa dianggap ikut campur. Akhirnya Pak Darto hanya mengawasi dari jauh, berharap gosip itu salah. Tetapi semakin hari, bisik-bisik makin kencang. Suatu sore, ketika Firda keluar untuk membuang sampah, 2 ibu yang sedang menyapu halaman mendadak berhenti bicara begitu ia lewat. Mereka tersenyum, tapi senyum itu tidak tulus. Firda mulai sadar sesuatu berubah. Namun ia tidak langsung mengaitkannya dengan Raihan. Ia berpikir mungkin hanya perasaan. Namun beberapa hari kemudian, seorang tetangga lain memberi sindiran halus. "Firda rajin ya sekarang dijemput mobil. Enak kalau punya banyak teman yang perhatian." Kalimat itu sambil tersenyum, tapi tajam seperti pisau. Firda membeku sesaat, lalu menjawab pelan, "Iya, cuma teman kantor." Tetangga itu tertawa, bukan tawa percaya, tapi tawa menyimpan gosip. Sejak itu, Firda mulai cemas. Ia mulai meminta Raihan berhenti menjemputnya, tapi Raihan hanya membalas, "Kamu takut apa? Kita tidak melakukan apa-apa." Firda tidak menjawab, karena ia tahu, meski belum melakukan banyak hal, hatinya sudah mulai bergeser dari Irwan. Sementara itu, Irwan tetap hidup seperti biasa. Ia bangun pagi, bekerja, menyiapkan masa depan, dan menyimpan cinta untuk istrinya tanpa curiga sedikit pun. Tetapi dunia luar sudah mulai memandangnya sebagai suami yang tidak mampu menjaga istri. Sebuah fitnah yang belum sampai ke telinganya, namun sudah berputar-putar di belakangnya. Firda masih bisa menepis diri dari rasa bersalah. Tapi ketika melihat tetangga memandanginya dengan tatapan menilai, ia mulai merasakan ketakutan yang tidak pernah ada sebelumnya. Gosip adalah angin. Tidak terlihat, tapi bisa merobohkan rumah yang paling kokoh sekalipun. Dan saat ini, angin itu sedang bertiup pelan, menunggu waktu berubah menjadi badai besar. Gosip makin liar. Firda mulai merasa terpojok. Tatapan tetangga, bisik-bisik di belakang punggungnya,
hingga sindiran halus yang sebenarnya penuh makna membuat dadanya sesak. Ia tahu dari mana semua itu bersumber. Rayhan, mobil, dan perubahan sikapnya. Firda takut Irwan sadar. Ia takut orang lain mulai menebak apa yang ia sembunyikan. Dan dalam rasa panik, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Menyalahkan orang lain. Lebih tepatnya, menyalahkan suaminya sendiri. Hari itu, Irwan pulang lebih sore dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan pada Firda, membelikan makanan favoritnya. Tapi saat motor berhenti di depan rumah, ia melihat beberapa tetangga sedang duduk dan mengobrol. Mereka tampak berhenti bicara ketika Irwan datang. Irwan tidak terlalu memikirkan itu. Ia baru sadar ada yang aneh ketika melihat Firda keluar rumah dengan wajah tegang, rambut sedikit berantakan, dan napas berat. "Kamu dari mana?" tanya Irwan pelan. Firda menoleh, tapi bukan dengan kalimat manis seperti dulu. "Dari mana? Harus lapor dulu ya sekarang? Kamu juga kalau pulang malam-malam gak pernah bilang." Irwan terkejut, bingung. Ia hanya ingin memberi kejutan. Di tangan kirinya masih ada plastik makanan. "Aku cuma beli makan untuk kamu. Aku sengaja pulang cepat." Namun Firda merasa terjepit oleh ketakutannya sendiri. Ketakutan jika Irwan tahu soal Rayhan, ketakutan kalau gosip sudah sampai ke telinga keluarga. Ia butuh pelampiasan. Dan ia memilih Irwan. Percakapan kecil itu saja sudah membuat ibu-ibu tetangga mulai memperhatikan. Mereka pura-pura meneruskan obrolan, padahal telinga mereka fokus ke arah pasangan itu. Firda sadar ada yang melihat. Dan disitulah, ia mengambil langkah yang tidak pernah ia bayangkan. Ia meninggikan suara. "Kamu pikir aku nggak tahu kamu sering pulang malam karena ketemu perempuan lain?" Irwan terpaku. Tetangga di teras sebelah berhenti bicara. Ada yang terdiam, ada yang pura-pura menunduk tapi memperhatikan. Irwan mengerutkan kening. "Firda, kamu bicara apa sih?" "Aku kerja. Aku lembur. Kamu tahu itu." Namun Firda tidak mau tenang. Ia terus bicara, sengaja memberi ruang bagi tetangga untuk mendengar. "Kerja? Kerja sama siapa? Sama siapa kamu pulang?" "Aku nggak bodoh, Wan." Suara Firda pecah. Tangannya bergetar, bukan karena sedih, tapi panik dan ingin terlihat sebagai korban. Irwan mulai menghela napas. Ia menatap Firda tanpa marah, hanya ingin paham apa yang terjadi. "Aku nggak pernah macam-macam. Kamu kenapa ngomong seperti itu?" Firda semakin histeris. "Iya, kamu bisa bilang apa saja. Semua suami yang selingkuh ngomongnya gitu." Kalimat itu mengenai Irwan seperti pukulan keras. Bukan hanya karena tuduhan itu tidak benar, tapi karena diucapkan di depan orang lain. Beberapa tetangga pura-pura lewat depan rumah, padahal mereka berhenti sedikit lebih lama. Ada yang menutup gorden tapi memberi celah tipis untuk melihat. Irwan merasakan wajahnya panas, malu, tertusuk. Fitnah itu bukan hanya menyakitkan, tapi menjatuhkan harga dirinya sebagai suami. Meski begitu, ia tetap menahan diri. "Kamu jangan bicara sembarangan, Da. Kamu tahu aku kerja. Kamu tahu semua uang yang masuk itu dari aku. Aku melakukan semua ini buat kita." Firda semakin keras suara. "Kalau buat keluarga, kenapa kamu nggak pernah ada di rumah? Kenapa nggak pernah perhatian? Kamu pikir aku nggak tahu kamu pulang sama siapa tiap malam?" Irwan menggigit bibir. Ia tahu Firda sedang melempar tuduhan untuk menutupi sesuatu, tapi ia tidak menyangka Firda berani melakukan itu di depan orang banyak. Tetangga sudah cukup mendengar potongan-potongan kalimat, dan gosip baru pun mulai terbentuk. Irwan selingkuh. Oh, jadi itu alasan Firda sering dijemput pria lain. Kasihan Firda. Tidak ada yang tahu kebenaran. Tapi dunia lebih cepat memihak pada orang yang terlihat menangis daripada orang yang diam. Irwan melihat mata Firda, bukan mata perempuan yang ia kenal dulu. Ini adalah mata orang yang sedang terpojok dan butuh kambing hitam. Namun sebagai pria yang memegang prinsip, Irwan tidak ingin membalas fitnah dengan membuka keburukan istrinya sendiri. Dalam hatinya,
ia berkata. Kalau aku balas hari ini, aku mempermalukan dia. Dan itu bukan yang aku inginkan. Ia menghela napas panjang. Baik, kalau kamu mau bicara di depan orang, aku nggak bisa larang. Tapi aku nggak selingkuh. Kamu tahu itu. Firda terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Irwan tidak melawan. Ia kira Irwan akan marah atau membantah keras. Tapi Irwan diam. Dan diam Irwan justru membuat beberapa tetangga mengira tuduhan itu benar. Irwan masuk rumah tanpa membanting pintu. Ia mendudukkan diri di kursi ruang tamu, meletakkan makanan di meja, dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Fitnah itu menampar harga dirinya lebih dari apapun. Ia tidak marah. Ia tidak teriak. Ia hanya merasa dikhianati oleh perempuan yang dulu ia cintai sepenuhnya. Beberapa tetangga menghampiri Firda dan bertanya dengan nada sok peduli. Kamu nggak apa-apa? Sabar ya, Firda. Mungkin Irwan cuma hilaf. Kalau keadaan makin parah, kamu lapor saja ke keluargamu. Firda semakin merasa aman di balik peran korbannya. Ia menutupi rasa bersalah dengan perhatian palsu dari sekitar. Namun hatinya masih bergetar. Ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Di dalam rumah, Irwan duduk tanpa suara. Tidak ada yang ia lakukan salah, tapi ia baru saja dituduh di depan orang banyak. Sebagai pria, ia malu. Sebagai suami, ia hancur. Di meja masih ada makanan yang ia beli untuk membahagiakan istrinya. Tapi kini makanan itu terasa tidak ada artinya. Ia tidak berniat membela diri. Ia tidak ingin membuka aib istrinya. Ia hanya ingin situasi reda. Namun ia belum tahu. Fitnah itu hanyalah permulaan. Setelah hari itu, banyak orang mulai percaya satu hal. Firda yang diselingkuhi. Irwan laki-laki tidak setia. Padahal, kebenaran jauh berbeda. Dan semakin Firda berusaha menutupi kesalahannya, semakin besar luka yang ia buat. Kehidupan Irwan berubah sejak hari Firda menuduhnya selingkuh di depan tetangga. Meski tuduhan itu tidak pernah terbukti, dan meski Irwan tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar, suara Firda yang meninggi masih tertinggal di telinga siapapun yang mendengarnya. Gosip itu berkembang, tumbuh seperti rumput liar yang sulit dicabut. Namun Irwan tetap tidak bicara. Ia tidak menjelaskan. Ia tidak mengeluh. Ia tidak mengklarifikasi. Ia hanya diam, karena ia tahu, semakin ia membuka suara, semakin banyak luka yang mungkin muncul. Diam adalah cara terakhir yang bisa ia lakukan untuk menjaga martabat rumah tangganya. Sebelumnya, Irwan dikenal ramah dan mudah bersosialisasi. Ia selalu menyapa tetangga ketika berangkat kerja atau sekadar membuang sampah di depan rumah. Sekarang, semua berubah. Kalau dulu orang tersenyum ketika Irwan melintas, kini mereka hanya melirik sebentar, lalu berpaling. Ada yang pura-pura tidak melihat. Ada yang sengaja masuk ke dalam rumah agar tidak perlu menyapa. Irwan bukan orang yang mudah tersinggung. Tapi ia tahu, tatapan mereka bukan tatapan biasa. Ada penilaian, ada prasangka. Di warung dekat rumah, pedagang sayur yang biasanya ramah, kini hanya menjawab singkat ketika Irwan membeli kebutuhan rumah. Mbak Firda nggak ikut, Mas? Irwan hanya menggeleng kecil. Enggak, dia di rumah. Pedagang itu mengangguk, namun wajah dan nada bicaranya menunjukkan seolah-olah ia tahu sesuatu yang Irwan tidak tahu. Sementara di belakangnya, dua ibu-ibu berbisik sambil menatap Irwan dari ekor mata. Irwan tahu, tapi ia tidak bertanya. Ia memilih tidak peduli, meski sebenarnya hatinya perih. Gosip kadang berjalan lebih jauh daripada yang dibayangkan. Entah siapa yang memulai, entah bagaimana caranya, beberapa rekan kerja Irwan pun mulai mencurigai. Saat jam istirahat, Irwan pernah melihat dua teman sekantor membicarakan sesuatu sambil menatapnya dari kejauhan. Ketika ia mendekat, percakapan langsung berhenti. Seseorang pernah berkata pelan. Katanya istrinya sering nangis. Mungkin Irwan ketahuan selingkuh. Lemparan kata itu tidak pernah diucapkan langsung ke wajah Irwan, tetapi cukup keras untuk didengar. Irwan tidak menegur, hanya mengambil makanannya dan duduk di pojok.
Ia bekerja dengan fokus yang sama, tetapi atmosfer di sekelilingnya berubah. Namun ia tetap diam. Baginya, membela diri hanya akan membuka ruang lebih besar untuk orang lain mencampuri rumah tangganya. Yang paling menyakitkan bukanlah gosip, bukan tatapan sinis, bukan bisik-bisik yang menusuk telinga. Yang paling menyakitkan adalah sikap Firda yang seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Firda tetap menjalani hari-harinya dengan sikap seolah semua benar. Ia berinteraksi dengan tetangga dengan percaya diri, seolah dirinya lah korban dalam rumah tangga itu. Kadang saat Irwan pulang, Firda sudah berada di luar rumah, berbicara dengan tetangga. Ketika Irwan lewat, percakapan berhenti sesaat. Lalu Firda melanjutkan dengan suara lebih kecil. Irwan tahu, mereka membicarakan dirinya. Namun lagi-lagi, ia tidak membuka suara. Bukan karena Irwan lemah. Bukan karena ia tidak mampu membela diri. Dan bukan karena ia takut. Irwan memilih diam karena dua alasan. Pertama, ia tidak ingin menyebarkan aib keluarganya. Seburuk apapun yang terjadi, ia tidak ingin orang lain melihat istrinya buruk. Ia tidak ingin rumah tangganya menjadi tontonan. Kedua, ia masih berharap Firda sadar dan kembali seperti dulu. Irwan percaya, setiap manusia bisa tersesat, dan setiap manusia juga bisa pulang. Ia yakin jika ia sabar, jika ia tidak menambah luka baru, Firda suatu saat akan menyadari bahwa rumah yang ia tinggalkan adalah rumah yang terbaik. Namun ia tidak tahu bahwa kenyataannya semakin jauh dari harapannya. Malam-malam Irwan terasa panjang. Ia sering pulang dalam keadaan lelah. Tapi ia jarang lagi melihat Firda menunggu di ruang tamu. Tidak ada sambutan hangat seperti dulu. Tidak ada teh hangat yang disiapkan. Tidak ada obrolan ringan tentang hari masing-masing. Firda lebih sering mengurung diri di kamar, memegang ponsel, atau berpura-pura sibuk. Kadang ketika Irwan mengetuk pintu kamar, Firda menjawab singkat, "Aku capek, tidur duluan." Irwan tidak memaksa. Ia makan sendiri. Ia menonton televisi sendiri. Ia tidur tanpa ditemani istri yang dulu selalu memeluknya sebelum terlelap. Dalam kesunyian itu, Irwan pernah bertanya pada dirinya sendiri, apakah diamku benar? Atau aku sedang membiarkan diriku diinjak? Tetapi setiap kali muncul pikiran seperti itu, ia kembali mengingat prinsip hidupnya. Laki-laki tidak perlu membuktikan dirinya lewat mulut. Tindakan dan kesabaran akan bicara sendiri. Irwan juga mulai merasakan sesuatu. Ketika Firda berada di luar, tetangga menyapanya dengan ramah. Namun ketika Irwan lewat, semua mendadak canggung. Ada yang mengalihkan pandangan. Ada yang pura-pura sibuk mengurus tanaman. Ada yang tiba-tiba masuk ke rumah. Seolah-olah Irwan adalah sumber masalah. Seolah-olah dialah yang merusak rumah tangganya sendiri. Irwan tidak menyalahkan mereka. Ia paham, masyarakat lebih cepat percaya pada cerita yang membuat mereka merasa punya alasan untuk menghakimi. Kadang Irwan ingin menjelaskan, ingin berdiri dan mengatakan, "Aku tidak selingkuh. Aku tidak pernah mengkhianati istriku." Tapi ia selalu menahan diri. Karena ia tahu, semakin banyak mulut yang bicara, semakin banyak telinga ingin mendengar. Irwan sering duduk di ruang tamu setelah pulang kerja, menatap dinding kosong sambil memikirkan hidupnya. Tidak ada tempat mengadu. Tidak ada teman untuk bercerita. Tidak ada siapapun yang bertanya bagaimana perasaannya. Saat tubuhnya lelah bekerja untuk masa depan keluarga, hatinya lelah menahan rasa sakit dari fitnah yang tidak pernah ia lakukan. Tapi setiap malam, ia tetap berdoa. Semoga aku kuat. Semoga istriku kembali. Semoga rumah ini tetap utuh. Irwan mengira diamnya bisa meredam gosip. Namun kenyataannya, semakin ia diam, semakin besar prasangka yang tumbuh. Karena di mata masyarakat, seseorang yang diam terlihat seperti orang bersalah yang tidak punya pembelaan. Mereka tidak tahu, Irwan diam bukan karena kalah, tapi karena cinta yang terlalu besar hingga ia rela dipandang buruk demi melindungi istrinya. Namun waktu tidak selamanya berpihak pada orang sabar. Diam Irwan bukan akhir. Ini baru permulaan sebelum kebenaran perlahan mencari jalannya sendiri.
Hari-hari terakhir terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena rumah itu tak pernah lagi dipenuhi suara marah atau bisik-bisik tetangga, tetapi karena Irwan sudah berhenti berusaha menjelaskan apapun. Ia pulang kerja tepat waktu, membantu di rumah, tetapi suasananya seperti rumah yang tidak lagi memiliki cahaya. Firda semakin jarang berbicara, lebih sering memandangi layar ponselnya daripada menatap wajah suami sendiri. Irwan tahu ada sesuatu, tapi ia memilih diam. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia terlalu lelah untuk terus dicurigai. Tetapi dunia tidak selamanya membiarkan kebohongan hidup tenang. Waktu selalu punya cara membuka tabir. Suatu sore, Irwan pulang lebih awal dari kantor. Tidak ada alasan khusus, hanya merasa tubuhnya terlalu penat. Ia ingin tidur sebentar sebelum maghrib. Namun di depan rumah, ia bertemu tetangga yang sedang duduk-duduk. Irwan, salah satu dari mereka menyapa dengan canggung. Iya, Pak Joni. Ada apa? Irwan tersenyum kecil. Pak Joni tampak ingin bicara sesuatu, tetapi tampak ragu. Namun ia akhirnya menyerah pada rasa tidak enaknya selama ini. Maaf ya, Wan. Aku cuma mau bilang, kalau ada apa-apa, kamu jangan diam saja. Rumah tangga kalau ada masalah, jangan dipendam. Irwan bingung. Masalah apa, Pak? Pak Joni menghela napas panjang. Aku nggak mau ikut campur, tapi akhir-akhir ini Firda sering terlihat naik motor sama Rehan. Orang-orang sudah ngomong di mana-mana. Aku cuma kasihan sama kamu. Irwan terdiam. Wajahnya menegang, tapi ia tidak menjawab. Ia tetap tersenyum seperti biasa. Terima kasih, Pak, katanya singkat, lalu melanjutkan langkah masuk rumah. Ia tidak langsung menuduh. Irwan terlalu dewasa untuk tergesa-gesa. Namun sejak malam itu, perhatiannya mulai lebih tajam. Ia memperhatikan jam pulang Firda, caranya menyembunyikan ponsel, dan nada paniknya setiap ada pesan masuk. Suatu malam, Firda meninggalkan ponselnya di meja makan ketika ia masuk ke kamar mandi. Ponsel itu berbunyi berkali-kali. Irwan tidak berniat menyentuhnya, hingga tiba-tiba layar menyala dengan notifikasi pesan. Nama pengirim, Rehan. Tidak ada niat memata-matai, tapi notifikasi muncul jelas tanpa harus membuka apapun. Sayang, besok tetap jadi, kan? Aku rindu. Jangan cuek, sayang. Aku takut ketahuan. Detik itu juga, darah Irwan seperti berhenti mengalir. Tangannya gemetar. Bukan karena marah, tapi karena kebenaran yang selama ini ia tolak akhirnya menamparnya tanpa ampun. Ia menutup matanya sebentar. Dadanya sesak. Tidak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Ketika Firda keluar, Irwan tidak bertanya. Ia hanya menatapnya sebentar dan kembali ke kamar. Diam, karena hati yang terlalu sakit untuk berbicara. Esok harinya, sebuah pesan WhatsApp masuk di grup keluarga kecil mereka. Kakak Firda mengirim sebuah foto tanpa konteks. Foto itu memperlihatkan Firda dan Rehan di sebuah kafe, duduk berduaan. Rehan menunduk, menatap Firda dengan senyum yang tidak menyisakan ruang untuk teman biasa. Firda terlihat tersenyum malu, seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Pesan itu hanya beberapa detik muncul, lalu kakaknya buru-buru menghapusnya. Tetapi Irwan sudah melihat. Ia membaca gelagat, kakaknya mungkin tak sengaja mengirim ke grup yang salah. Suasana grup langsung hening. Tidak ada yang berani menulis apapun. Firda melihat foto itu, wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar, tubuhnya kaku. Irwan, itu enggak seperti yang kamu pikir, suaranya bergetar. Irwan menatapnya dengan mata yang tidak lagi sama. Aku enggak pikir apa-apa, jawab Irwan pelan. Aku cuma capek. Firda tidak bisa membalas. Kebenaran bukan lagi desas-desus ketika seseorang datang mengetuk pintu sore itu. Ibu dari warung dekat gang rumah melapor langsung. Wajahnya terlihat tidak nyaman. Maaf, Pak Irwan, saya nggak mau ikut campur. Tapi saya kasihan sama Bapak. Saya sering lihat Bu Firda sama Pak Rehan dari jauh. Kadang boncengan, kadang masuk kafe.
Orang kampung sudah banyak yang ngomong. Irwan hanya menunduk. Terima kasih, Bu, ucapnya sopan. Firda berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, tangan mengepal. Ia terlihat gemetar, seperti seseorang yang sudah menyadari bahwa tembok kebohongannya perlahan runtuh. Malamnya, Rayhan menghubungi Firda. Rayhan, kita ketahuan? Kamu kenapa nggak balas? Firda, orang-orang mulai ngomong. Aku takut. Rayhan, tenang. Bilang saja Irwan yang selingkuh duluan. Rayhan, kamu tinggal putar balikkan fakta. Firda terdiam lama melihat pesan itu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa benar-benar ketakutan. Rayhan tidak lagi terlihat menarik seperti dulu. Kata-katanya terdengar egois, penuh manipulasi. Ketika ia menutup ponsel, dia melihat Irwan duduk di ruang tamu, memandangi dinding kosong tanpa ekspresi. Mas, kamu dengar apapun? Kamu tanya aku dulu. Ya, Firda mencoba bersuara. Irwan menoleh pelan. Aku sudah tanya dari dulu. Dah, kamu yang gak pernah jawab. Firda terdiam. Air matanya mulai menggenang. Untuk pertama kalinya, ia melihat tatapan Irwan yang tidak hanya terluka, tetapi juga kehilangan harapan. Dan di titik itu, Firda sadar. Kebenaran tidak bisa ia sembunyikan lagi. Semua sudah pecah. Semua sudah terlihat. Dan ketakutan mulai menghantuinya, bukan hanya karena orang tahu, tetapi karena ia sadar ia telah menusuk hati seorang suami yang tidak pernah berhenti mencintainya. Rumah kecil itu menjadi tempat paling sunyi di lingkungan mereka. Suara tawa yang dulu sering terdengar kini menghilang. Firda hampir tidak keluar rumah selama beberapa hari, sementara Irwan menjalani harinya seperti biasa, bangun pagi, bekerja, pulang, membantu pekerjaan rumah. Tidak ada marah, tidak ada bentakan, tidak ada drama. Justru itulah yang membuat semua orang semakin mulai membuka mata. Jika Irwan benar-benar berselingkuh, mengapa ia tetap memilih diam? Mengapa ia tetap menjaga Firda? Mengapa ia masih pulang dengan sikap yang sama seperti dahulu? Sementara Firda semakin sering menunduk setiap menatap orang. Awalnya, saat gosip pertama muncul, sebagian besar tetangga langsung percaya Firda. Mereka melihat Irwan pendiam, jarang berbaur, dan sering pulang larut malam. Ditambah lagi tuduhan Firda yang ia lontarkan dengan nada tinggi di depan orang-orang, membuat banyak dari mereka yakin bahwa Irwan memang salah. Namun kini, setelah foto, chat, dan saksi mulai terdengar di lingkungan sekitar, perlahan-lahan percakapan berubah arah. Di warung dekat rumah, ibu-ibu yang dulu membela Firda mulai berbisik. Kayaknya memang Mbak Firda yang salah, Bu. Sekarang Irwan kelihatan baik-baik saja, nggak pernah marah. Iya, dan itu foto kemarin. Masa dia duduk berduaan gitu sama Rayhan kalau cuma teman kerja? Dulu kita percaya Firda karena dia lebih cerewet. Sekarang jadi malu sendiri. Gosip yang dulu menikam Irwan, kini berbalik. Tidak dengan suara keras, tapi melalui bisikan-bisikan yang perlahan menggerogoti reputasi Firda. Suatu sore, keluarga Firda datang. Kakaknya, yang tanpa sengaja mengirim foto ke grup keluarga, datang dengan wajah tegang. Di ruang tamu, ia langsung menunduk. Iya weh, maafkan aku, ucapnya pelan. Aku nggak bermaksud ikut campur. Tapi sudah terlalu banyak yang ngomong di luar sana. Irwan hanya tersenyum lemah. Ia tidak ingin mempermalukan adik istrinya. Tidak apa-apa, Bang. Kakaknya menatap Firda, yang sejak tadi memilih diam. Kamu harus jelasin semuanya. Jangan biarin Irwan disalahin terus. Suaranya tegas, tidak marah, tapi kecewa. Firda hanya menunduk, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata-kata keluar. Ibu Firda yang biasanya keras pun ikut angkat bicara. Firda, kamu yang tuduh Irwan macam-macam di depan orang. Kamu yang bikin keluarga malu. Kalau kamu nggak salah, jelasin. Tapi kalau kamu salah, kamu harus berani ngaku. Itu adalah pertama kalinya Firda benar-benar kehilangan suaranya. Malam itu, ketika keluarga Firda masih berada di rumah,
sebuah ketukan terdengar. Ternyata Pak RT datang, ditemani dua warga yang sering melihat Firda dengan Rehan. Mereka tidak datang untuk menghakimi. Justru kedatangan mereka sopan dan penuh empati. "Maaf, Pak Irwan, Bu Firda," ucap Pak RT. "Kami hanya ingin meluruskan keadaan. Banyak warga salah paham, dan itu membuat lingkungan jadi tidak nyaman. Kami dengar banyak fitnah ke Irwan. Kami ingin klarifikasi." Irwan mengangguk. "Silakan, Pak." Warga pertama bicara. "Saya sering lihat Bu Firda dan Rehan pulang bareng dari arah kota. Sering juga berhenti di kafe dekat perempatan. Maaf, Pak, saya nggak bermaksud memperkeruh suasana." Warga kedua menambahkan, "Saya pernah lihat mereka pegangan tangan di parkiran minimarket. Saya kira dulu mungkin cuma bercanda, tapi ternyata ramai dibicarakan." Semua mata tertuju pada Firda. Tidak ada lagi alasan logis yang bisa ia keluarkan. Tidak ada lagi tuduhan yang bisa ia lemparkan pada Irwan. Tidak ada lagi tembok untuk bersembunyi. Firda mulai menangis, tapi tidak ada yang memotong pembicaraan dengan belaannya. Tangis itu tidak lagi terdengar seperti seseorang yang terzalimi, melainkan seseorang yang akhirnya tertangkap basah. Pak RT menatap Irwan. "Pak Irwan, kalau mau, kami siap membantu meluruskan keadaan di depan warga. Fitnah itu tidak baik. Anda tidak pantas menanggung semua ini." Irwan menggeleng pelan. "Saya tidak ingin mempermalukan istri saya, Pak. Biarlah orang tahu dengan sendirinya. Saya hanya ingin keadaan tenang." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Keluarga Firda terpukul. Semakin jelas bahwa Irwan memang bukan laki-laki seburuk yang selama ini diberitakan. Pak RT menghela napas. "Anda laki-laki baik, Mas Irwan. Jarang ada yang bisa sesabar ini." Tanpa diperintah, semua mata beralih pada Firda. Kali ini bukan tatapan marah, bukan tatapan memaki, melainkan tatapan kasihan, karena kebohongan yang ia pertahankan sendiri sudah menelannya hidup-hidup. Saat semua orang telah pergi, Firda akhirnya angkat suara. "Mas, aku salah." Irwan tidak membalas. Ia hanya menatapnya, mata merah karena menahan semua hal yang manusia biasa pasti ingin teriakkan. Firda gemetar. Aku merasa kurang diperhatikan." Rehan datang dengan kata-kata manis. "Aku bodoh, Mas." Irwan menghela napas panjang. "Aku tahu selama ini kamu nggak bahagia, tapi aku tetap berusaha." Firda menangis lebih keras, menutup wajahnya. "Aku sudah mempermalukan kamu di depan semua orang. Aku kejam." Irwan menatapnya dalam-dalam, suara pelan tapi tegas. "Kamu bukan cuma mempermalukan aku, Firda. Kamu mempermalukan dirimu sendiri." Dan hari itu, mata semua orang terbuka. Tetangga, keluarga, bahkan diri Firda sendiri. Bukan Irwan yang berkhianat. Bukan Irwan yang mencemarkan rumah tangga. Kebenaran akhirnya bicara lewat bukti, saksi, dan waktu. Dan Firda tidak bisa lagi menutupinya dengan kata-kata. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara percakapan antara Irwan dan Firda, padahal keduanya duduk di ruang tamu yang sama. Rumah kecil itu seakan berubah menjadi dua dunia yang berbeda, dipisahkan oleh penyesalan dan luka yang tidak bisa lagi diperbaiki dengan kata maaf saja. Firda duduk di ujung sofa, tangan gemetar, mata sembab. Sejak bukti perselingkuhan itu terbongkar, ia merasa dunianya runtuh. Namun ia tidak menyangka bahwa yang paling menyakitkan bukan ketika semua orang tahu, tetapi ketika ia melihat Irwan begitu tenang menghadapi semuanya. Tenang, tetapi hancur di dalam. Irwan masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak menegur, tidak memarahi, apalagi meninggikan suara. Namun setiap langkahnya terasa seperti jarak yang makin menjauh. Beberapa menit kemudian, pintu kamar dibuka. Irwan keluar membawa tas hitam kecil. Tas yang biasa ia pakai ketika merantau atau keluar kota mencari pekerjaan tambahan dulu. Firda langsung berdiri. "Mas, mau kemana?"
suaranya bergetar. Kirwan menatapnya, pandangan yang tenang, tetapi mata itu tidak lagi sama seperti dulu. Tidak ada amarah, namun juga tidak ada cinta yang sama utuhnya. Aku mau pergi sementara, jawabnya pelan. Firda menutup mulutnya dengan telapak tangan, menahan tangis yang hampir pecah kembali. Mas, jangan pergi. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku bisa berubah. Aku salah. Aku janji. Kirwan menggeleng perlahan. Aku tidak butuh janji, Firda. Aku cuma butuh tenang. Ia menunduk, mengatur napas sebelum melanjutkan. Aku sudah diam selama ini, bukan karena aku bodoh atau tidak tahu bagaimana membalas. Aku diam karena kamu istriku, karena aku tidak ingin memalukanmu. Firda menangis semakin keras. Aku tahu, Mas, aku tahu. Dan sekarang aku malu dengan diriku sendiri. Kirwan memalingkan wajah, karena melihat air mata Firda hanya membuat hatinya semakin sesak. Ia bukan batu, ia bukan robot. Ia adalah manusia yang sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan rumah tangganya, tetapi justru dilukai oleh orang yang paling ia percayai. Mas, kalau kamu pergi, semuanya selesai? Tanya Firda tanpa suara, tetapi jelas terdengar di ruangan yang senyap itu. Kirwan tidak menjawab langsung. Ia menatap cincin di jarinya, memutar pelan, seakan mengingat janji hari pernikahan mereka. Janji yang pernah terasa suci, kini terluka. Aku tidak mau mengucapkan kata selesai, jawabnya akhirnya. Tapi aku harus pergi agar aku tidak semakin rusak karena terus melihat kamu seperti ini. Aku butuh menjauh sebelum aku berubah jadi laki-laki yang pendendam. Itu bukan aku. Kalimat itu menghantam Firda lebih keras daripada teriakan atau amarah apapun. Justru karena Irwan tidak marah, rasa bersalahnya semakin dalam. Firda berusaha berdiri mendekat, namun lututnya lemas. Ia duduk kembali, wajahnya memerah karena tangis. Mas, aku mohon, jangan pergi. Aku sudah kehilangan harga diri. Jangan ambil Mas juga dari hidupku, katanya sambil terisak. Kirwan menunduk. Aku nggak mau pergi karena benci. Aku pergi karena aku sayang sama diriku sendiri. Kata-kata itu membuat Firda terdiam. Selama ini ia terlalu sibuk mencari perhatian dari orang lain, sampai melupakan seseorang yang sudah memberikan segalanya tanpa diminta. Firda akhirnya maju, memegang pergelangan tangan Irwan. Kalau aku bisa balik waktu, aku nggak akan lakukan ini, Mas. Kirwan menatapnya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kesedihan yang dalam. Waktu nggak bisa diulang, Firda, dan luka ini nggak bisa hilang dalam semalam. Firda melepaskan tangannya perlahan, karena ia tahu Irwan tidak akan berubah pikiran. Irwan berjalan menuju pintu. Ia berhenti sejenak, melihat ruang tamu yang selama ini penuh kenangan. Banyak tawa, banyak obrolan, dan banyak rencana masa depan yang diciptakan di ruangan itu. Semua terasa seperti film lama yang kini tidak pernah bisa diputar lagi. Firda berdiri di belakangnya, tangannya menutupi mulut agar suara tangis tidak pecah terlalu keras. Tanpa drama, tanpa teriakan, tanpa piring pecah atau kata-kata penuh kebencian, Irwan membuka pintu. Udara malam masuk, dingin, namun terasa lebih luas daripada rumah yang kini penuh sesak oleh rasa sakit. Kamu jaga diri, Firda, katanya pelan. Bukan kata pisah, bukan kata dendam. Hanya pesan terakhir dari seorang suami yang terluka. Firda jatuh bersimpuh, memegangi dadanya yang terasa seperti diremas. Mas Irwan, jangan tinggalkan aku. Namun pintu menutup perlahan, tanpa suara, tanpa kata, tanpa kepastian apakah ia akan kembali. Tetangga tidak tahu malam itu Irwan pergi. Tidak ada keributan, tidak ada kehebohan. Justru itulah yang membuat semuanya lebih menyakitkan. Firda duduk sendirian di lantai ruang tamu, memeluk dirinya sendiri. Rumah itu tiba-tiba terasa terlalu besar, terlalu sepi, terlalu kosong tanpa langkah kaki Irwan. Tidak ada telepon berbunyi, tidak ada pesan masuk, tidak ada kabar kemana Irwan pergi. Karena Irwan pergi dengan satu tujuan sederhana,
menyelamatkan dirinya dari luka yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Itu bukan pelarian, bukan balas dendam, melainkan bentuk terakhir dari harga diri seorang laki-laki yang sudah terlalu lama menahan sakit. Angin pagi berhembus pelan di sebuah kos sederhana di pinggir kota. Bukan tempat mewah, tapi cukup bagi Irwan untuk memulai dunianya yang baru. Sejak ia meninggalkan rumah, tidak banyak yang ia bawa, sekadar baju, barang penting, dan sisa keberanian untuk melanjutkan hidup. Malam pertama terasa berat, namun pagi-pagi berikutnya mulai memberikan rasa lega yang tidak pernah ia rasakan selama beberapa bulan terakhir. Irwan bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena harus terburu-buru, melainkan karena tidur tanpa beban membuat tubuhnya lebih segar. Dulu ia bangun dengan kepala penuh pikiran tentang tuduhan, gosip, dan pandangan orang sekitar. Kini ia bisa menarik napas dalam tanpa merasa terhimpit. Ia mandi, berpakaian rapi, dan menatap cermin kecil di kamar kos itu. Wajahnya lelah, tetapi matanya terlihat lebih hidup. Aku harus mulai lagi, gumamnya pelan. Perubahan terbesar yang langsung terasa adalah cara orang memperlakukan Irwan. Di tempat baru, tidak ada yang memandangnya dengan kecurigaan. Tidak ada bisikan di belakang punggungnya. Tidak ada tatapan sinis seperti yang dulu ia terima di lingkungan lama. Ia bekerja di sebuah bengkel kecil milik temannya. Dulu, Irwan sering datang hanya untuk membantu, tapi sekarang ia diminta menjadi karyawan tetap. Pemilik bengkel, Pak Darman, adalah orang yang mengenalnya cukup lama. IRW, mulai hari ini kamu pegang bagian servis ringan dan penerimaan motor. Ya, saya percaya sama kamu, kata Pak Darman suatu pagi. Irwan tersenyum, mengangguk. Sudah lama ia tidak mendengar seseorang berkata percaya kepadanya. Hari-hari berlalu, dan Irwan membuktikan dirinya. Ia bekerja dengan cekatan, teliti, dan sopan kepada pelanggan. Tak butuh waktu lama, pelanggan mulai menyukai pelayanannya. Mereka datang kembali, bahkan menyebut namanya. Mas Irwan ada? Saya maunya servis sama dia saja. Kalimat sederhana, tapi bagi Irwan, itu lebih dari sekadar pujian. Itu bentuk penghargaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Setiap sore, ketika bengkel tutup, Irwan membeli nasi bungkus dan kembali ke kos. Tidak ada suara pertengkaran, tidak ada wajah marah, tidak ada tuduhan. Hanya dirinya sendiri dan musik dari radio kecil yang diletakkan di dekat kasur. Kadang ia mengingat masa lalu, tapi tidak lagi dengan hati yang meledak-ledak. Ia sudah menangis dalam diam, sudah kecewa dalam kesunyian, dan sudah memaafkan sebelum pergi. Itu membuat hati lebih ringan. Ia sadar bahwa pergi bukan berarti menyerah, melainkan menyelamatkan harga diri. Dan terbukti, jauh dari keributan, hidup terasa lebih tenang. Ada ruang bagi napas, ruang bagi pikiran, ruang bagi dirinya sebagai manusia. Selain bekerja, Irwan mulai sibuk dengan hal-hal baru. Ia belajar memperbaiki motor injeksi, mengikuti pelatihan gratis dari bengkel, dan bahkan mulai menabung. Dulu tabungannya habis karena sebagian untuk kebutuhan rumah tangga, sebagian untuk kebutuhan yang tidak pernah ia nikmati sendiri. Kini uang itu tersimpan rapi di dompet kecil, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk masa depan. Kadang ia masih merasa rindu pulang, bukan pada rumahnya, tapi pada dirinya yang dulu percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Namun ia sadar, hidup tidak harus berhenti hanya karena seseorang mengkhianati kita. Irwan tidak pernah merencanakan balas dendam. Bahkan setelah kebenaran terbongkar, ia tidak pernah muncul untuk menuntut pembelaan atau meminta rehabilitasi nama baik. Biarlah orang tahu dengan sendirinya. Waktu sudah membuktikan siapa yang salah dan siapa yang tulus. Dan waktu yang sama pula kini membiarkan Irwan kembali hidup sebagai manusia yang utuh. Suatu siang, bengkel ramai. Seorang pelanggan muda memaksa mengantri hanya untuk mendapat giliran Irwan. Mas yang servis ya? Teman saya bilang mas kerja rapi dan gak suka markup harga. Sekarang zaman begini susah cari montir jujur, katanya. Irwan tersenyum kecil. Ia tidak menyangka reputasi baik bisa kembali datang begitu cepat. Selama ini,
Ia selalu diajarkan ayahnya bahwa kepercayaan itu seperti kaca. Kalau pecah, susah disatukan lagi. Namun hari itu ia sadar, tidak semua kaca harus pecah. Ada yang hanya kusam dan butuh dibersihkan. Sore itu, Pak Darman menghampirinya. Kamu kerjanya bagus, Irwan. Mulai bulan depan saya naikin gaji kamu. Kamu layak. Irwan terdiam sejenak, merasa pipinya panas. Bukan karena malu, tapi terharu. Sudah lama tidak ada yang mengatakan ia layak. Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha jujur. Dan itu yang bikin kamu beda dari yang lain, jawab Pak Darman. Di kamar kos, Irwan duduk di lantai sambil menikmati teh hangat. Tidak ada suara tangis seseorang. Tidak ada teriakan menuduh. Tidak ada pandangan merendahkan. Hanya ketenangan. Irwan baru menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus mewah. Kadang cukup dengan rasa aman. Cukup dengan tidur tanpa takut difitnah. Cukup dengan pulang tanpa melihat seseorang yang tidak lagi menghargai keberadaanmu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bisa tersenyum sebelum tidur. Ada sesekali Irwan teringat ketika Firda memfitnahnya di depan umum. Ketika tetangga menjauh, ketika keluarga Firda menatap sinis. Namun semua itu kini tinggal bayangan. Waktu sudah berjalan. Orang-orang sudah tahu kebenaran. Dan Irwan sudah bangkit. Ia tidak menyesal pernah mencintai Firda. Ia hanya belajar bahwa cinta tidak bisa bertahan jika hanya satu orang yang menjaga. Irwan menatap langit dari jendela kos yang kecil. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi ia yakin satu hal. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan dan fitnah. Hidupnya kini lebih tenang, lebih terarah, lebih damai. Dan untuk seorang lelaki yang pernah terinjak harga dirinya di depan banyak orang, ketenangan adalah kemenangan yang sesungguhnya. Rumah kecil yang dulu penuh suara tawa dan obrolan kini hanya menyisakan keheningan menakutkan. Firda duduk di ruang tamu, menatap pintu yang tak lagi pernah diketuk oleh siapapun. Dulu, ia sering menyombongkan diri karena merasa dicintai dan diperhatikan. Tapi kini bayangannya sendiri pun membuatnya merasa gelisah. Sejak Irwan pergi, kehidupan Firda berubah 180 derajat. Tidak ada lagi sosok yang bangun pagi untuk memeriksa motor, memastikan dapur terisi, atau sekadar bertanya apakah ia sudah makan. Semua rutinitas itu lenyap, dan baru saat semuanya hilang, Firda menyadari bahwa Irwan bukan hanya suami, tapi tiang rumah yang selama ini menopangnya. Awalnya, Firda masih yakin Rehan akan selalu ada. Toh, lelaki itu pernah berjanji tak akan meninggalkannya. Saat orang-orang mulai tahu aibnya, Firda berpikir Rehan akan menjadi sosok pelindung, setidaknya menggantikan posisi Irwan. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Suatu sore, setelah beberapa hari Firda tak melihat Rehan datang ke rumah atau menghubunginya, ia memberanikan diri menemuinya di kantor kecil tempat lelaki itu bekerja. Dengan hati berdebar, ia menunggu Rehan yang baru keluar dari pintu kantor. Namun saat Rehan melihatnya, ekspresi lelaki itu bukan rindu, melainkan canggung. "Rey," Firda memanggil pelan, tersenyum getir seakan berusaha menguatkan diri. Rehan menghindari tatapan. "Kamu ngapain kesini?" "Aku cuma mau ketemu. Kita belum bicara lagi setelah semua kejadian itu. Kamu nggak pernah hubungi aku." Firda suaranya gemetar. Rehan mendesah panjang. Ia melirik kanan kiri. Jelas tidak ingin orang kantor melihat mereka terlalu lama. "Firda, aku sibuk. Banyak urusan." "Apa kamu masih sayang sama aku?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, membuat Firda merasa rendah dan kecil. Rehan tertawa kecil, tapi bukan tawa manis yang dulu membuat Firda jatuh hati. Ini tawa sinis, seolah menertawakan kebodohan. "Fir, kita dulu cuma, ya, kamu tahulah, seru-seruan. Kamu beneran mikir aku mau nikahin kamu? Apalagi setelah semua orang tahu soal kita." Tubuh Firda serasa disiram air es. Ia tak sanggup bicara, bibirnya bergetar. "Udah, jangan cari aku lagi. Aku mau hidup tenang. Dan kamu, ya urus aja hidup kamu sendiri.
Jangan libatin aku. Lalu Rayhan berlalu tanpa menoleh. Firda terpaku, seperti kehilangan napas. Lelaki yang dulu membuatnya merasa spesial kini meninggalkannya begitu saja, seperti sampah yang tak lagi bernilai. Sejak hari itu, Firda benar-benar sendiri. Tetangga yang dulu suka datang bertamu, kini sengaja memutar arah. Beberapa bahkan terang-terangan berbisik saat ia lewat. Kasihannya, suaminya pergi karena dia selingkuh. Udah kehilangan suami, selingkuhannya juga kabur. Aku dari dulu gak pernah percaya wajah polosnya itu. Firda menunduk setiap kali melewati jalan. Langkahnya berat, napasnya pendek. Tidak ada lagi yang peduli. Bahkan keluarga sendiri mulai menjaga jarak. Adiknya yang dulu sering bermain ke rumah mengaku malu jika ada teman yang tahu. Di rumah, malah menjadi waktu paling menyakitkan. Karena di sanalah Firda benar-benar merasakan kehilangan. Bayangan Irwan yang dulu duduk di ruang tamu menonton berita, atau sekadar tertidur di sofa karena kelelahan bekerja, terus muncul di kepalanya. Ia menyesali betapa mudahnya ia mengabaikan suaminya hanya karena kepuasan sesaat bersama lelaki lain. Suatu malam, Firda menangis sendirian hingga matanya bengkak. Di ponsel, ia membuka pesan-pesan lama dari Irwan. Pesan sederhana yang dulu ia anggap membosankan. Jangan tidur kemalamannya, kamu capek nanti. Aku pulang agak telat, ada lemburan. Kamu udah makan. 3 kalimat yang dulu hanya ia baca sekilas, kini terasa seperti pisau yang menusuk hati. Irwan tidak pernah kasar, tidak pernah membuatnya merasa tidak dihargai. Justru ia yang selalu mencari-cari celah untuk membandingkan Irwan dengan lelaki lain. Firda menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa aku sebodoh ini? Namun penyesalan selalu datang terlambat. Di desa kecil itu, kabar menyebar cepat. Bukan hanya soal perselingkuhan Firda, tapi juga betapa baiknya Irwan karena memilih pergi tanpa merusak nama istrinya lebih jauh. Banyak orang mulai menyesal telah menghakimi Irwan sebelumnya. Sementara itu, Firda hanya bisa mendengar kabar-kabar tersebut dari belakang jendela. Ia takut keluar rumah, takut bertemu tatapan sinis yang mengingatkannya pada kesalahan terbesar dalam hidupnya. Semua ini terasa seperti hukuman yang bahkan lebih berat dari kemarahan Irwan. Andai Irwan marah, mungkin ia bisa meminta maaf. Tapi laki-laki itu memilih diam dan pergi. Dan diamnya lebih menyakitkan dari 1000 kata. Hingga suatu hari, Firda duduk sendirian di teras, melihat jalan kosong yang dulu sering dilalui Irwan sebelum berangkat kerja. Ia menutup matanya, berharap waktu bisa diputar ulang, kembali ke saat semuanya masih bisa diperbaiki. Namun waktu hanya berjalan maju, dan Firda akhirnya menyadari, tidak semua penyesalan diberi kesempatan untuk ditebus. Ada kesalahan yang terlalu besar hingga tak bisa diperbaiki. Irwan sudah pergi. Rayhan meninggalkan. Keluarga menjauh. Tetangga mencibir. Yang tersisa hanya dirinya, dan rasa sesal yang akan ia bawa entah sampai kapan. Malam itu, untuk pertama kalinya Firda benar-benar hancur. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi pembenaran. Yang ada hanya kenyataan pahit. Ia kehilangan suaminya bukan karena takdir, melainkan karena pilihannya sendiri. Dan ketika semuanya sudah terlambat, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menanggung akibat dari langkah salah yang ia ambil. Beberapa bulan berlalu sejak Irwan meninggalkan rumah yang pernah ia bangun dengan penuh cinta. Hidupnya kini pelan-pelan menemukan bentuk baru, lebih sederhana, lebih sunyi, tetapi jauh lebih tenang. Di rumah kontrakan kecilnya, Irwan bangun setiap pagi tanpa perasaan tertekan atau dituduh melakukan kesalahan yang bukan miliknya. Ia bekerja seperti biasa. Rekan-rekan kantor yang dulu mulai menjauh karena gosip, kini kembali menghormatinya setelah kebenaran terungkap. Bahkan atasan yang dulu sempat ragu kepada Irwan, kembali menempatkannya sebagai karyawan terpercaya. Kejujurannya, kesabarannya, dan sikapnya yang tidak pernah membalas buruk dengan buruk membuat banyak orang diam-diam kagum. Irwan tidak pernah menceritakan apa yang dialaminya. Tidak ada orang yang mendengarnya mengumpat, tidak ada yang melihatnya mengungkit nama Firda, apalagi menjelekkan mantan istrinya. Ia hanya bekerja, beribadah, dan menjalani hidup.
Jika dulu ia pulang ke rumah dan disambut keributan atau tatapan sinis, kini ia pulang dalam keheningan. Tapi anehnya, keheningan itu justru membawa kedamaian. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada bentakan, tidak ada tirai penuh rahasia dari seseorang yang seharusnya menjadi pasangan hidupnya. Irwan sudah menerima kenyataan. Kadang manusia yang kita sayangi justru adalah orang yang paling mampu menyakiti kita. Di sisi lain, kabar mengenai kehidupan Firda juga terdengar, meski Irwan tidak pernah menanyakannya. Tetangga kadang membicarakan di dekat warung atau saat istirahat makan siang di kantor, tapi Irwan selalu diam. Ia hanya mendengar tanpa menanggapi. Namun semua orang tahu, Firda berubah menjadi perempuan yang penuh penyesalan. Raihan benar-benar meninggalkannya. Tidak ada pesan, tidak ada maaf, tidak ada tanggung jawab. Firda baru menyadari bahwa seseorang yang mudah datang dalam hidup tanpa kebaikan pasti akan mudah pergi tanpa penjelasan. Ia kehilangan Irwan, kehilangan martabat, kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Tetangga yang dulu menjadi teman dekat mulai menjaga jarak. Keluarganya tidak lagi memanjakan atau membelanya. Semua orang seakan sepakat bahwa hidup memang memberi pelajaran keras pada mereka yang meremehkan ketulusan. Firda menjalani hari-harinya dalam kesepian yang ia ciptakan sendiri. Suatu sore, Irwan pulang dari kantor dengan langkah tenang. Di depan rumah kontrakannya, bunga-bunga kecil tumbuh di pot sederhana yang ia rawat sendiri. Kehidupannya memang tidak mewah, tapi jauh dari kata tidak bahagia. Ketika Irwan hendak masuk, seorang tetangga memanggilnya. "Wan," ujar Pak Rudi, pemilik warung kecil di dekat situ. "Dengar kabar terakhir? Firda sakit, banyak pikiran. Katanya suka nangis sendirian." Irwan mendengarkan, namun tak ada perubahan ekspresi. "Ya, semoga dia sehat dan baik-baik saja," jawabnya pelan. Pak Rudi menatapnya lama, kagum. "Kamu nggak benci?" Irwan tersenyum tipis. Senyum seorang laki-laki yang sudah berdamai dengan masa lalu. "Benci tidak akan membuat hidup saya lebih baik, Pak. Dendam tidak akan mengembalikan apapun." Jawaban itu membuat Pak Rudi terdiam, lalu mengangguk pelan. Tidak semua orang mampu berkata begitu setelah dikhianati. Irwan masuk ke rumahnya, menyalakan lampu, lalu duduk di kursi kayu kecil yang ia beli sendiri beberapa waktu lalu. Pelan-pelan, ia mulai merasa bahwa kebahagiaan bukan soal siapa yang ada di sampingmu, tapi siapa yang tidak pernah menyakitimu. Malam itu, Irwan duduk di teras. Angin berhembus pelan, dan suasana kota terasa damai. Ia teringat masa lalu, tapi tidak dengan luka. Hanya sebagai pelajaran yang membentuknya menjadi lebih bijak. Ia tahu yang ia lakukan, bertahan dalam fitnah, diam dalam penghinaan, dan pergi tanpa menjelekkan Firda, bukan karena ia lemah, justru karena ia kuat. Tidak semua orang mampu menahan diri ketika disakiti. Sementara itu, di rumah lamanya, Firda terbaring di kamar. Ia memeluk foto pernikahan yang dulu tidak pernah ia hargai. Air mata menetes tanpa suara. Ia tidak berharap Irwan kembali, karena ia tahu semua sudah berakhir. Ia hanya menyesal, karena baru menyadari nilai kesetiaan saat ia kehilangannya. Firda akhirnya mengerti sesuatu. Selingkuh mungkin memberi sensasi sesaat, tapi kehilangan orang baik akan menyisakan penyesalan seumur hidup. Kepercayaan sekali dihancurkan, tidak akan kembali lagi. Kesetiaan sekali dikhianati, tidak akan bisa dibeli kembali dengan air mata. Waktu terus berjalan. Irwan tetap bekerja, menabung, dan perlahan membangun masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia tahu Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran mungkin terlambat terlihat, tapi ia selalu menemukan jalannya. Ia pernah dicaci karena sesuatu yang tidak ia lakukan. Ia pernah dituduh tanpa bukti. Namun pada akhirnya, semua orang sadar, Irwanlah yang benar, dan Firdalah yang menghancurkan rumah tangga mereka sendiri. Kini Irwan hidup tanpa rasa takut, tanpa tekanan, tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya menjalani hidup dengan tenang, menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan Firda,
Ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan satu-satunya laki-laki yang benar-benar mencintainya. Satu kalimat menjadi penutup kisah ini. Kesetiaan tidak bisa dibeli, dan kepercayaan tidak bisa diperbaiki ketika sudah dipecahkan. Orang baik mungkin disakiti, tapi Tuhan akan selalu menyediakan jalan untuk hatinya yang tulus. Kirwan memilih pergi, bukan karena kalah, tetapi karena ia berharga. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah menyentuh lainnya yang akan hadir berikutnya.